Oke, sebelum dengan Gunda Zema, Said. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Shalom, akhi. lanjut Bang akhi Zuma. semua. Lanjut. Iya, lanjut. Izin sebentar teman-teman, belum Bang Gunda. Tadi makanya saya tegas kepada adik si Dev tadi, karena dia sering memakai kata Islam ya, makanya saya minta tegas. Dia ini adalah penipu, makanya saya minta kepada dia untuk pede dengan istilah-istilahnya. Kadang dia memakai Masya Allah, memakai saya tegas saja ya, gitu aja. Lanjut dulu dah. Iya, Silakan dulu dah. sahabat Yang Kristen. sekalian, saya belum nyimak tadi. Silakan dilanjutkan aja dulu. Naikkan ini pasiennya. Iya. Biar Tadi kita akhi terapi. membahas Iya, gimana Hi? saya tadi membahas soal siapa yang lebih hebat, Elia atau Yesus. Aku bilang Elia, karena kedatangan Yesus itu harus nunggu Elia. Kalau Elia nggak datang, Yesus nggak bisa datang. Kan dalam kitab Maliaki tadi, Maliaki 5 dikatakan bahwa di hari yang akhir zaman nanti Elia akan datang sebelum hari yang akhir nanti. Artinya kalau Mesias itu Yesus nggak bisa datang tanpa Elia. Jadi Elia yang adalah manusia mendapatkan mandat dari Tuhan. Nah, sang Yesus ini harus menunggu kedatangan yang diberikan mandat, yaitu Elia. Berarti Elia lebih besar dari Yesus karena Elia tidak pernah dipeluk oleh pelukan maut. Lanjut. Nah, itu dia. Ya, ini saya kalau jadi Kristen, saya akan melihat dengan jujur, ya, mengakui karena agama yang benar itu adalah agama yang mengedepankan kejujuran, kebenaran. Kalau jadi orang Kristen menggunakan perjanjian lama, yang mana perjanjian lama ini justru dengan terang dijelaskan dalam Yeremia 31 bahwa itu justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu malu menggunakan kitab terjemahan perjanjian lama ini karena ternyata cakupan isinya itu pertama adalah hal yang menjadi ikatan keyakinan, kepercayaan, prosesi keagamaan antara Bani Ishak dengan Elohim pencipta langit dan bumi. Yang kedua, isinya itu banyak yang tidak sesuai dengan original teksnya. Yang ketiga, rupa-rupanya sang pemilik kitab masih ada. Yang keempat, rupa-rupanya faktanya adalah sang pemilik kitab yang ngerti Ibrani secara tradisi turun-temurun, mereka punya budaya, sebuah keyakinan, prosesi keagamaan yang sudah menjadi adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang mereka. Berarti mereka lebih paham, mereka lebih mengerti, mereka lebih pas, mereka lebih cocok dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya dibandingkan saya yang hanya menerima buku tertulis perjanjian lama, tetapi ternyata itu adalah terjemahan dari kitabnya penjajah Belanda. Maka pada akhirnya saya, kalau saya jadi Kristen, saya lebih milih waras daripada sedeng. Orang Makassar lebih paham kitab daripada yang dihasilkan lontara dari nenek moyang mereka, daripada orang Batak yang sama sekali tidak berdarah Bugis. Tapi dia memiliki buku lontara Bugis dalam terjemahan Batak. Sementara orang Bugis juga masih ada hidup berdampingan dengan mereka. Dan mereka punya lontara asli dari nenek moyang mereka. Dan hasilnya di permukaan, pemilik lontara asli mempraktekkan isi kitab tersebut berbeda dengan orang Batak yang hanya menggunakan terjemahan dari kitab lontara silsilah Bugis. Orang
Orang gila saja yang mau lebih percaya kepada buku terjemahan yang entah dari mana datangnya dibandingkan lebih percaya kepada sang pemilik kitab. Hanya orang sedeng, hanya orang yang terbelenggu jiwa, pikiran, otaknya, hatinya, sanubarinya dengan kegelapan alias iblis yang mau hidup secara terus-menerus dalam keadaan jahil seperti itu. Seibarat kata, saya sebagai Muslim, sebagai Islam, mengkitabkan Al-Quran. Orang Arab mengkitabkan Al-Quran. Tetapi orang Arabnya punya original teks. Saya orang Indonesia juga mengklaim punya Al-Quran, tetapi bahasa Indonesia tok. Tidak ada bahasa Arabnya. Dan saya melihat orang Islam Indonesia berbeda dengan orang Islam di Arab. Berarti yang benar yang mana? Yang Islam yang Arab, yang ngerti Arab, yang kitabnya Arab, yang turunan dari penerima kitab dari Arab, atau saya orang Indonesia yang tidak ada darah Arabnya, tidak ada kitab Arabnya, tidak ngerti bahasa Arab, bukan silsilah dari Nabi Ismail, tetapi agama saya berbeda dengan agama sang pemegang kitab as-suci Al-Quran yang menggunakan original teks yang sudah jadi adat istiadat prosesi keagamaan secara turun-temurun tak henti-hentinya, tak putus-putusnya dari sang sumber. Berbeda dengan agama saya di Indonesia yang hanya menggunakan terjemahan. Sudah pasti orang waras kayak saya akan meninggalkan yang terjemahan dan memilih yang original teks. Itu kalau waras. Ya, jadi benarlah kata Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang-orang kafir laknatullah ini ingin menipu Allah dan menipu orang-orang berakal, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu kata Quran. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore siang hari ini bisa diterima dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sapa dulu, ada yang dua masuk ini. Waalaikumsalam akhi. Ada dua yang masuk ini, ada IMD, M-Das, Tantas, Islam Pakistan. Islam Pakistan, Tantas. Tantas, kalau enggak jawab, ada saya turunkan. Silakan. Ya, besarkan di layar saya. Ya. Oke. Ya, saya dikecilin aja host, nanti kena tombak lagi. Banyak Saya tentara juga kena Romawi. tombak yang akun itu udah dapat. Oke, di sini lihat bagaimana GR-nya teman-teman Kristen terhadap kitab kami ya. Satu suara keluar dari padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, suara ini dianggap suara Yohanes Pembaptis, mati dah. Ya. Makanya tadi saya tanya sama pendeta Advent tadi, ada nggak sih tertulis Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Ya sudah, jangan berspekulasi. Apa kata ulama? Ya. Kata ulama adalah the voice that calls out to Yerusalem, jadi suara yang memanggil berseru-seru di padang gurun kepada Yerusalem bukanlah suara yang baru, ya, melainkan itu adalah suara yang sama ketika memanggil orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, dari gunung di Sinai, ya. Jadi suara itu sama. Suara siapa? Ya suara Tuhan, bukannya suara Yohanes Pembaptis. Mati gak? Aduh. Begitu, lanjut. Makanya ya, Mumpung antum ada di sini, boleh nggak ini diterangkan ke saya terkait Yehezkiel 34 nomor 16 ahi? Oke, coba sebentar. Sebelum ada Oten yang ingin diskusi. Itu ada STT tunggu Bang Lemah. Mungkin dia mau diskusi. Kita dengarkan dulu ahi terkait dengan dari ahi Billy Yehezkiel 34:16. Ya, jadi tadi seru ya, maksudnya gini. Sebentar, aku mau ini dulu. Jadi akulah suara yang berseru dari padang gurun itu. Yohanes Pembaptis katanya. Lah, ulama Yahudi yang jauh ya sebelum Yohanes Pembaptis sudah mengasih tahu itu adalah suara yang sama, ya. Ketika di Sinai, suara siapa? Ya suara Tuhan. Kok suara Yohanes Pembaptis? Dari mana kisahnya? Aduh, mampus deh. Oh, apa tadi kitabnya? Yehezkiel 34:16. 34:16, oke.
keempat 16. For the lost I will search, karena bagi yang hilang aku akan mencarinya. The banished I will retrieve, yang hilang akan aku temukan. The broken I will bind, yang patah akan aku sambung. The ill I will strengthen, yang sakit akan aku kuatkan. But the fat one, tapi yang gemuk dan yang kuat, I will destroy, akan aku hancurkan, akan aku lenyapkan. I will tend them with justice, aku akan mengembalai mereka dengan keadilan. Jadi kepada yang gemuk dan kuat, aku akan menghancurkannya. Begitu, akhi. Yang gemuk dan yang kuat dia main, akhi. Dihancurkan, destroy. Yang dihancurkan. Ada Ya, yang akhi. bisa buka kitabnya orang Kristen? Kitabnya orang Kristen, Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Minta Yang tolong. tegas, Yang, silakan. Ya, siap. Udah, Dibuka Bang Tegas. silakan Bang. aku buka ya. Mana tuh? Apa saya buka? Ya, ya. Siap. Yehezkiel 34 16. Ya, siap Bunda. Ya, ini dia. Iya, coba dibaca. Iya. Yeskel 34:16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku Wah. akan menggembalakan mereka sebagaimana Astaga, itu dari mana itu? Enggak, masalahnya pendeta-pendeta Indonesia pada gemuk-gemuk semua, ahi. Oh, Gemuk dari perpuluhan, makanya gemuk itu mereka terjemahkan kukuatkan, kulindungi, yang gemuk akan kulindungi. Padahal di situ arti yang sebenarnya adalah akan kubinasakan. Samad. betul. Waduh, sayang tadi pendeta Advent nggak ada nih. Allahu Akbar. Ini kenapa saya membawa narasi tadi di pembukaan tadi itu? Bahwasanya saya kalau jadi Kristen, mending saya ateis daripada saya menyembah manusia berdasarkan terjemahan-terjemahan. Habis itu mengklaim kitabnya Yahudi miliknya juga, padahal cuma terjemahan dari Barat, dari Belanda. Inilah contoh bukti coba. Akhi Billy sebagai pemegang kitab membacakan dengan seksama kepada kita, yang gemuk itu dibinasakan, dihancurkan. Nah, sekarang masuk ke Indonesia, karena mereka pada gemuk-gemuk semua tokoh-tokohnya, dirubah menjadi apa? Akan kulindungi katanya. Gimana itu? Akan dikuatkan, akan dilindungi orang-orang gemuk ini. Padahal arti yang sesungguhnya itu dibinasakan. Memang iblis berhasil punya pengikut. Iblis berhasil Tidak, maka mematikan saya tanya kau akal. siapa Anda? Ilmu apa Anda? Ijazah apa Anda? Loh, kok ijazah? Saya nggak ada ijazah. Saya tidak ada ijazah, tapi faktanya faktanya saya bisa membongkar kebohongan Kristen melalui terjemahan tadi. Ayo, lu mau apa? Ini kitab yang kau anggap suci, tetapi antara dibinasakan dan dilindungi itu adalah dua kata yang sangat bertentangan. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang tidak berdasarkan terhadap sumber bisa dipercayai untuk mengantar seseorang bisa selamat? Bukan, enggak dengar kau. Kau siapa? Dengar, Kau yang bilang, gemuk kau saja tidak akan selamat, kubinasakan, bagaimana? tapi diganti yang Kau gemuk memang kau akan yakin kukuatkan, selamat. akan Kau kulindungi. yakin selamat. Itu apa namanya? Coba. Kutanya dulu samamu, saudara Dance, apakah kulindungi dan kubinasakan itu sama? Yang gemuk akan kubinasakan, apakah sama? Yang gemuk akan kulindungi, sama atau tidak? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, hanya tahu menghujat lu. itu ayat kondisi. Loh, kok ada enggak ada? Saya mau dengar. Kok saya jadi penghujat? Yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan itu pasti iblis. Yang selalu memutar balik firman Tuhan itu setan. Itu sudah pasti tuh. Bagaimana setan dalam mengecoh Nabi Adam alaihissalam selalu memutar balik fakta dari firman Tuhan dirubah menjadi firman setan. Yang gemuk akan kubinasakan, diganti yang gemuk akan kulindungi. Nah, mana? Coba Yehezkiel tadi, Yehezkiel 34 nomor 16, silakan. Anda coba baca.
cepat. Sendal putus. Silakan, baca. Tuh, yang gemuk akan ku... Bukan begitu maksudnya, cuma itu bukan begitu seperti yang kau artikan. Begitu yang tertulis. Tuh. Itu yang reading comprehension Anda yang gagal. Tuh. Siapa yang- Silakan Ahi. Orang Islam juga tidak bodoh. Udah, Cuma. sendal putus, diam Dong dulu. tahu kau itu Sendal siapa putus, kau. diam dulu. Diam. Oke, Bang Dance ya, kita lihat dulu ya Bang Dance. Shalom Bang Dance ya. Jadi yang ya akan kukuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi ya. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Bagaimana teksnya di dalam bahasa Ibrani ya? Kita lihat. Fehazaka ya, nih. Fehazaka asmit. Apa asmit artinya? Asmit, binasa. Ya, Azaka. Ini dia 16. Bagaimana kita Ya. debat saja? Debat Oke. 5 menit bagaimana? But the 5 menit fat, satu orang. tapi yang gemuk aku akan, dan yang gemuk dan yang kuat aku akan destroy. I will destroy, akan aku lenyapkan, hancurkan. Ya, destroy. I will destroy. Destroy, menghancurkan, bukan dipelihara. Apa? Ya. Bukan dilindungi. Destroy, kalau dilindungi kan protect. I will protect. Jadi yang fat I will protect. Tapi ini kan bukan protect tadi. Artinya apa tadi? I will destroy. Kayaknya ketinggian Bang Willy. Ada yang aku lulus ada STT. Kamu punya tidak mungkin Ya, salah. sekarang Tidak mungkin salah. anda nggak nyambung. Sekarang ini ada STT ya. STT silakan, selamat malam, pagi, siang. STT. Bagaimana? Suma, kau debat dengan saya, kita pakai waktu bagaimana? Aduh, kamu nyerocos terus Bang Suma Merasi, Anda nyerocos. Nggak ada ilmu. Iya, Belum orang dengar baru, ilmu. kayak orang baru dulu. Orang baru ya. Orang baru tuh. STT selamat siang. STT mute ini. STT selamat siang STT. Yang Islam jangan minta permintaan naik ya di bawah ya. Kita sediakan satu slot lagi untuk Kristen. Yang Islam dengan sangat hormat saya minta untuk jangan minta permintaan naik. Ini sisi rek ini nggak usah ada ilmu ini. Bang Billy, aku mau nanya Bang. Ya, gimana Bang? Ya, Shalom. begini Bang. Di Markus 14 ayat 36 Ya itu- Markus lagi, jangan. Kalau orang dulu, Yahudi dengerin jangan nanya dulu, Bang. Markus. Iya, maka dengerin dulu Bang, makanya Bang. Jangan tanya sama Ustadz Zuma aja tuh yang Gini, memahami Markus. enggak Aku ini nggak paham nyambung Markus. soalnya di situ ada istilah Yahudi Bang, istilah Jangan maksa orang baca kitab. Gak Tame, boleh ya. orang Yahudi itu dilarang membaca kitab Tame, kitab najis. Paham itu? Hargai iman saudara kita. Gak boleh. Mereka dilarang. Iya, itu kan di Markus 14:36 itu ada kata-kata ya Aba, ya Bapak. Nah, aku berasumsi Aba ini atau ABBA ini adalah pengucapan daripada alef bet. Nah, aku mau nanya sama Bang Billy, ini benar nggak ini? Oh, itu adalah grup band ABB Ababa, ada tuh grup band ABBA. Yang zaman dulu tuh lagunya. Ada tuh. Oke, jadi bukan ya Bang ya. Jadi kalau Ibrani orang Yahudi mengucapkan alef itu gimana Bang? Tolong ajarin Bang. Kalau Finu Shabashamaim Sur Israel Fegoalo Khazek et Bedinat Israel Goaletenu. Itu Afinu Shabashamaim, Bapa kami yang di surga, Hashem Roe, Tuhan Gembala, Hashem El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi, Hashem Makados, Tuhan yang Maha Kudus. Banyak namanya, ada 72 nama Hashem. Bukan begitu Bang. Maksudnya kan kalau Bapak dalam bahasa Ibrani itu kan alef bet, betul kan Bang? Afi, Alef. Oh, bacanya Afi. Oh, gitu. Iya. Tergantung kalau misalnya dia ada dagesnya di huruf betnya ada dagesnya, ada titiknya di tengah jadi ab ya. Kalau nggak ada Afi. Jadi avi gitu. Abi, avi, aba juga bisa gitu. Oke. Nah, begini. Kalau alef bet itu diucapkannya itu Abba, berarti alef alamet itu diucapkannya Allah dong, Bang. Nggak paham aku gimana? Nah,
Alef beta tadi abang bilang bisa diucapkan abba, abba kan. Nah, berarti alef lamet itu bisa diucapkan Allah, alla bang. Bisa, tergantung misalnya alef lamet hei bisa dibaca Allah, bisa dibaca ilah, bisa dibaca ella. Banyak. Makanya tergantung nikutnya, tergantung huruf hidupnya, titik-titiknya itu. Oke deh bang, itu aja bang. Makasih bang Billy ya. Ya. Ya, ini si STT Nias, STT ini ngapain di atas ini kalau kita nggak ada nih? STT selamat sore. Terguncang dia, ada gerunda. Terguncang jadi gimana nih? STT selamat siang. Ya Alsip, Alsop selamat sore. Islam apa Kristen? Saya Islam bang. Aduh bang, di bawah bang ya, kita menunggu yang Kristen bang. Ya. Saya minta yang Islam jangan minta perintah naik. Nanti saya nanya bukan Islam lagi, tapi Kristen. Akhi Ya, Billy. Yes, gimana? Ada orang Kristen itu kan mengambil Latin kata Allah di dalam Bible mereka kan ada kata Allah yang berasal dari kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi mereka ngotot itu bukan dari Quran. Satu-satunya kalau itu bukan dari Al-Quran, berarti saya mengasumsikan bahwa mereka mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Oke, coba cek. Iya. Mungkin dari sana mereka ambil kata Allah ini. Yosua 24 ayat 6. 26. Ayat 26. Ini kalau buka LAI aku malah bingung karena Yosua letaknya harusnya kan Yosua itu setelah kitab Torah. Ini jadi Ibrani aja, akhi. Yang ambil kitab Tanak aja. Iya, Yosua 24-26. 24-26. Nah, ini bagus ini teman-teman, kita gratis belajar sama pemilik kitab. Karena kalau kita belajar sama Kristen kita ditipu. 4:26 Joshua wrote this word. Yosua menulis perkataan ini and placed them dan menaruh itu di dalam with the book of the God's Torah bersamaan dengan Torah. He took a large stone, dia ngambil sebuah batu yang besar and stood it there dan menanamnya di sana. The doorpost that was in the sanctuary of Hashem ada di kemah Hashem. Ya, ayat 26 kan? 26. Kita lihat Ibraninya ya. Pekatov Yehoshua et Hadevarim haele besefer Torah Elohim Paichak Even gedola Faikameha Syam Tachat Me Allah. Oh, Allah nih. Ya. Allah dari sana mungkin ngambilnya. Allah itu kan Latinnya sama tuh. A-L-L-A-H Allah. Oh ya, kita lihat artinya ya. Artinya. Sefer. Even Gadol, batu besar. Mana tadi ini? Allah. Even besar, Gadol, Fai kamu Mashem, terus sebesar mana tadi? Kalau di LAI pohon besar. Batu besar ini. Batu besar ini. Large stone. Jadi itu tapi apa? Allah itu batu ya, batu besar. Kalau di kitabnya mereka, dia menerjemahkan pohon. Astaga, kalau pohon kan AIDS. Pohon besar. AIDS gadol.
Si Gadol, aduh kacau ini, kacau. Wah, Tunggu. Ada cara yang lebih, tunggu bentar. nah ini teman-teman, kita belajar sama yang punya kitab gitu. Kalau kita belajar sama tetangga, kita dikibulin. Lama. Shalom, Pak Ustadz. Ya, salam. Ustaz mau diskusi ya? Pak, mau bertanya. Ya, nanti sama Bang Zuma. Agamanya apa Bang Biston? Katolik, Bang. Ya, kumaha naon? Pengen tahu Bang Zuma ini apa itu iman dari sudut ini, dari iman Islam. Ya, apa itu iman? Iya. Apakah iman itu untuk diri sendiri atau untuk kelompok? Ya, kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu adalah percaya. Percaya, keyakinan, itu iman. Jadi semua orang punya kepercayaan. Anda punya kepercayaan. Kami umat Islam juga punya kepercayaan. Orang Yahudi juga punya kepercayaan. Itulah iman. Nah, sekarang kepercayaan mana yang benar? Kepercayaan yang benar itu adalah kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal. Itu. Jadi iman itu adalah percaya yang dibarengi dengan akal. Jadi kepercayaan kita itu harus berlandaskan kepada tolak ukur akal. Jadi iman dan akal itu tidak bisa terpisahkan. Kapan ada iman terpisah dengan akal, maka pasti buta. Contoh, kita melihat seekor sapi. Kita hanya modal iman. Nah, kita dikatakan bahwa percayalah bahwa sapi itu adalah ayam. Orang yang percaya bahwa seekor sapi itu adalah ayam, itu imannya iman buta. Tapi orang yang melihat sapi tersebut dengan mata, dengan pikiran, dengan telinga, dengan perasaan, insting kemanusiaan, mengatakan itu adalah sapi, itu imannya yang betul. Nah, sama seperti saudara Kristen, Maria melahirkan manusia. Mata, pikirannya, akal sehatnya tidak bisa lari bahwa yang lahir keluar dari seorang wanita Maria itu manusia. Itu manusia. Mau kepala di bawah, kepala di samping, atau kita guling-guling sampai kapanpun, Maria tetap akan melahirkan manusia. Tidak pernah melahirkan Tuhan. Tapi kalau berhadapan imannya Kristen, disimpan iman itu kepada batok kepala kita, manusia yang waras ini, maka seketika kita akan mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita kategorinya gila. Tidak waras lagi. Karena kita mendudukkan satu perkara bukan sesuai dengan akal kita. Tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kalau kambing menganggap Maria melahirkan ayam, wajar. Monyet menganggap Maria melahirkan kemudian kucing, pantas. Atau serigala atau gorila atau binatang menganggap Maria melahirkan kutu air, tidak masalah. Tapi kalau seorang manusia yang dibekali akal, imannya mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan, maka orang itu rusak, harus dibawa segera ke rumah sakit sebelum parah. Gitu Bang. Jadi yang disembah oleh yang Allah disembah oleh mereka itu adalah kayu atau batu. Pohon besar. Ya? Iya betul. Ya, mampus dah. Iya, itu. Nah, kalau mereka membacanya gini, Ahi. Mereka kan membacanya Allah. Sementara kita kan di dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Itu kan ada nikut, ada tanda baca, ada tata cara pengucapan, makhraj huruf namanya. Ya. Nah, mereka membacanya Allah. Saya temukan di kitab Tanak, di Mazmur 10 nomor 7, memang betul ada kata Allah di situ. Coba Ahi baca. Mohon izin, tolong dibaca Ahi. Iya. Mazmur 110. Mazmur 10 nomor 7. Oh, oke. Nah, jadi Allah kita sudah temukan di Yosua 24 nomor 26, ternyata itu adalah kayu besar atau batu besar, pohon besar. Kemudian cara membacanya Allah
ada di Mazmur 10 nomor 7. Ya, 10 nomor 7. Oh iya, Allah pihu male umar mim, ya. Jadi ini Allah yang pertama. Artinya? Nih, aku liatin. Nih guys, nih. Allah artinya alif lam mim ini artinya apa? Oke, ini ya. Alef lamet Hey. Allah. Ya, artinya ayat 10 apa? Ayat 10 tadi mana nih? 9, 10. He lower himself. Yang mana ya? 10 bener ini. Nggak usah. Ayat 7, berapa ya? ayat 7. Ayat Ayat 7. 7. Oke. Ayat 7. Wah, his mouth is filled with false oath. Aduh. Jadi pendusta nih, mulutnya penuh dengan kebohongan, Sumpah serapah. sumpah serapah ya, sumpah palsu. Jadi Allah, ini Allah artinya nih false oath. False oath artinya sumpah palsu, sumpah yang nggak benar gitu. False Sumpah artinya palsu, iya. Sumpah serapah ya, jadi sumpah kalau- yang nggak benar. Benar, lanjut. Jadi kalau Yesus mereka sebut anak Allah, Ya, Yesus anak sumpah palsu, sumpah serapah. anak sumpah serapah. Aduh, begawat ini saudara Kristen. Ayo teman-teman Kristen kembali ke original teks Yunani. Amankan segera percayaan saudara supaya tidak jadi bulan-bulanan gitu ya. Kembalikan ke Theos, yaitu dewa. Yesus anak dewa. Daripada Yesus anak sumpah serapah, lebih baik Yesus itu adalah anak dewa. Itu lebih terhormat. Sama seperti Krishna, Zeus, Hercules, Attis, sama seperti itu. Mending dia anak dewa daripada anak sumpah serapah. Oke, lanjut. Ya bang, aku simpulkan iman harus dibaca dengan akal bang ya. Betul. Terus Betul itu. itu yang terakhir bang ya, iman Iya. itu untuk individu atau untuk kelompok agama bang? Iman itu yang benar. Jadi kita ini orang beragama, apalagi agama samawi, seperti Yahudi dan Islam. Tidak ada kemudian orang Yahudi atau orang Islam yang mengaku ketika mereka kemudian mempelajari agamanya, keyakinannya, lantas mereka beriman, lalu kemudian mereka mengatakan, aku ini adalah nabi. Itu hanya ada di Kristen. Jadi pada prinsipnya, iman yang betul adalah iman yang dirangkai dari penyampai wakil Tuhan. Siapa wakil Tuhan? Kalau di Islam jelas ada Nabi Abraham, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak. Nabi Musa, itu termasuk Nabi Isa. Nah, mereka-mereka ini adalah yang membawa ajaran dari langit. Ajaran dari langit dibawa kemudian oleh mereka untuk diamini oleh di mana mereka diutus. Seperti Nabi Musa, ya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Sedangkan iman saudara berasal dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, entah apa-apa. Sementara mereka bukan wakil Tuhan. Contoh, kami umat Islam menyembah Allah, beriman kepada Allah. Itu diajarkan oleh Nabi yang datang kepada kami, Nabi Muhammad. Anda menyembah kepada Yesus. Itu diajarkan oleh siapa? Oleh Paulus. Jadi iman ini pada dasarnya iman yang benar dibawa oleh Nabi untuk umatnya, untuk kelompok orang. Lalu kelompok orang ini membentuk pribadi-pribadi mereka menjadi beriman. Beriman berlandaskan yang dibawa oleh para nabi. Yang didatangkan oleh malaikat kepada utusan-utusan Tuhan. Malach Elohim. Seperti itu saudara. Silakan. Berarti kesimpulannya bang, iman itu untuk kelompok dan untuk pribadi begitu bang ya? Yes, betul sekali. Kayaknya itu aja dulu bang, gantian sama yang lain. Shalom. Iya, iya, salam.
buat yang di bawah Kristen ya. Bang Hendrik, selamat sore Bang Hendrik. Ini ada pula Adia ini, siapa ini? Ya, Bang Hendrik, ada bungsu ini, dia seorang Kristen. Silakan bungsu, Anda mau berdiskusi dengan guru Nazuma, silakan. Bungsu, selamat sore. Bungsu, selamat sore. Masih siang Bang itu. Masih siang ya, sorry, masih siang. Punya pertanyaan sama Akhi Zuma. Akhi Zuma, aku ada pertanyaan. Ya. Apakah dua waktu yang akan datang Nabi Muhammad akan datang kembali? Enggak, Ahi. Maksudnya di kehidupan kita di alam semesta ini. Pas akhir zaman nanti, apakah Nabi Muhammad akan datang kembali atau setelah kebangkitan orang mati? Setelah Pas orang kebangkitan. mati semua bangkit. Setelah Gimana? kebangkitan. Oh, berarti sebelum kebangkitan dia tidak akan datang kembali. Iya. Ya? Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman Kristen kan Tuhannya kan akan bangkit kembali sebelum akhir zaman, sebelum kebangkitan orang mati dia akan datang dulu gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad memang sistematis menunggu kebangkitan orang mati dari Adam sampai Julia Perez begitu ya. Iya, betul. Oh iya, betul. Lanjut. Allahu Akbar. Cuman kalau di Islam itu, akhi, kaidahnya seperti di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terinci terkait dengan orang-orang yang mati di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Itu dalam Al-Quran. Jadi orang yang mati itu seperti Nabi Musa. Beliau itu nggak meninggal. Nabi Abraham. Mereka hanya meninggalkan alam ini. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Orang-orang yang mati dalam berjuang. Memperjuangkan dinul. Agama dari langit. Itu mereka secara jasad memang menurut kasat mata meninggal. Tapi sebenarnya mereka itu hanya pindah alam dan hidup mereka itu. Kalau Muhammad gimana semua Muhammad? Itu dalilnya jelas. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kau menyangka beliau itu meninggal. Sebenarnya beliau itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Anda tidak percaya? Coba Anda lihat di Bible, Nabi Musa di dalam Ulangan 34 di kitab Perjanjian Lama milik Yahudi yang Anda terjemahkan, diterangkan dikuburkan. Nabi Musa diterangkan dikuburkan. Tetapi kemudian diceritakan di dalam kitab saudara, Yesus bertemu dan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Haleluya. Kalau Muhammad sendiri bagaimana? Nah, sekarang Muhammad pertanyaan sendiri. saya, Nabi Musa ini sudah meninggal atau tidak? Kalau Nabi Musa sesuai dengan apa yang katakan tadi yang ada dalam Bible. Kalau Muhammad sendiri bagaimana, Bro? Enggak. Saya tanya dulu samamu. Oh. Saya tanya dulu samamu. Kalau Nabi kalau Musa Musa sudah meninggal. Tunggu. Nabi Musa meninggal atau tidak? Nabi Musa dikubur atau tidak? Menurut Bible. Tinggal dikubur. Kenapa di dalam Matius 17 Yesus bertemu dengan Nabi Musa dan berbicara? Meninggal atau masih hidup Nabi Musa ini? karena hanya Tuhan yang mampu bertemu dengan orang yang sudah mati. Enggak, murid-muridnya. mampu. Diam. Di situ bukan hanya Yesus, Petrus, Muhammad dalilnya Yakobus. di mana hidup? Matius Muhammad di mana dalilnya hidup Muhammad? Matius 17 nomor 1 dan seterusnya. Yakobus, Petrus, Yohanes melihat Yesus berbicara dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa masih hidup. Berarti kalau begitu Al-Quran saya benar. Orang-orang suci itu sebenarnya tidak meninggal. Mereka masih hidup. Dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Tuh. Iya betul, karena yang meninggal itu hanya jasmani saja. Tubuh ini yang hancur, hanya lebur menjadi tanah. Tapi namanya neshama, jiwa dan roh itu kembali kepada yang menghembuskannya. Betul. Masya Allah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dia. Jadi berbeda dengan kaidah teman tetangga kita. Orang meninggal keluar lagi dari kubur. Jadi Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Bahaya ini. Nah, akhi Billy, Yesaya 14. Itu yang ikut bangkit juga jadi Tuhan nggak itu? Kan ada yang bangkit juga tuh. Nah, itu dia Bersama-sama. yang berjalan ke kota Kudus. Yang kan gitu. Masih ada di Kudus sekarang itu di Jawa Tengah dia. Di Kudus Jawa Tengah. Ini akhi Billy yang di sini akhi. Yesaya 14 itu akhi. Yang nomor 12 sampai nomor 15. Saya ingin bertanya, apakah ini berbicara tentang iblis? Atau kaitannya dengan manusia yang sombong, angkuh, ingin menyamai Tuhan, tetapi dia kerasukan iblis atau dia disesatkan oleh iblis? Tolong akhi dijelaskan. Yesaya 14 nomor ayat 12 sampai ayat 15. Silakan. Ini ambil ini. Akhi Billy monitor. Kemiut dia. Halo ya, aduh kemiut udah ngomong jauh-jauh. Ya. 14 ayat 12 Ayat ya. 12 sampai 15 12 sampai 15 ya. How have you fallen from the heavens? Engkau telah jatuh dari langit, wahai bintang timur, ya, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Hashem, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, duduk di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, itu pertanyaannya. Yang masuk ke liang kubur ini maksudnya di situ ada nggak orientasinya itu tertuju kepada iblis? Oke, kita harus pahami dulu ini Yesaya 14 ini ya, yang disebut bintang timur ya, Hilal Hasyakhar, atau yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen sebagai Lucifer ya, setan. Kalau kita mengikuti paham daripada teman-teman Kristen, Lucifer itu adalah setan itu sendiri gitu, akhi. Tapi kalau dari teks dan konteks asli dari kitab Yesaya ini berbicara tentang siapa bintang timur pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan gitu. Jadi ini berbicara tentang kejatuhan Babel. Tapi ini dimaknai berbeda oleh, sekali lagi ya, dimaknai berbeda oleh teman-teman Kristen. Ini kalau kalian mengatakan itu bintang timur, bintang fajar itu adalah Lucifer, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Siapa bintang timur itu dalam kitab Wahyu? Itu adalah Yesus. Lanjut. Nah, ini ada hal yang menarik ketika kemudian manusia seperti yang akhi Billy sampaikan tadi, bahwa ada orang yang ingin menyamai Tuhan. Menurut akhi, orang yang ingin menyamai Tuhan itu karena faktor dirinya sendiri atau karena ada pengaruh iblis di dalam dirinya? Sampai dia sombong. Iya, karena itu ada pengaruh iblis. Jadi ada pengaruh iblis. Ya, Yeser hara atau keturunan jahat di dalam hatinya. Jadi setan atau setan itu kan ciptaan Tuhan. Nah, jangan kaget nih teman-teman Kristen ya, bahwa Tuhan yang menciptakan setan. Kenapa? Karena lawan setan bukan Tuhan. Kan selama ini pemikiran bahwa Tuhan itu lawannya setan. Tuhan itu tidak ada lawannya, teman-teman, saudara-saudara. Tuhan itu udah paling atas. Nggak mungkin lawannya setan. Setan patuh kepada dia. Begitu. Nah, setan ini adalah sparring partner kalau kata Rabi saya. Kalau kamu melakukan yang jahat, kamu kena hukuman. Kalau kamu melakukan yang baik, kamu kena
pahala, dapat pahala. Nah, triggernya siapa? Pemicunya si setan ini, sparring partner. Tanpa setan free will, ya, kebebasan memilih kita juga nggak berguna. Sebaliknya tanpa setan free will juga nganggur. Jadi itu begitu sistemnya. Nah, kita lihat tadi ayat 12 ya. Mana dibuka ya? Nih. Engkau telah jatuh dari langit, wahai bintang fajar. The wonders and amazement Nebukadnezar, degradation, kejatuhan Nebukadnezar terus berlanjut. The great monarch who was compared to the morning star, kerajaan yang besar yang dibandingkan dengan bintang fajar, the brightest star in the heaven, yang merupakan bintang yang besar di langit, has been struck down, telah dipaksa untuk jatuh. It is as if the star has fallen from heaven to the earth. Sama halnya seperti diumpamakan seperti bintang yang telah jatuh ke dunia ini menurut Radax. Jadi ini berbicara tentang kejatuhan Nebukadnezar yang mengaku dirinya ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Karena pada waktu itu yang jadi bintang di sebelah timur, di negara bagian timur, ya timur tengah itu adalah Irak, Nebukadnezar. Gitu. Lanjut, Bro. Ya. Jadi ada hal menarik di sini ketika kemudian angkatan jahat, orang-orang jahat datang bertanya kepada Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Kata Yesus, mereka tidak akan diberikan tanda satu apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Nebukadnezar ini anak manusia ya. Jelas itu ya. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, tanda kebangkitan hari ketiga, Yesus katakan di Matius 12, tanda kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Orang Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Yesus menyebut orang-orang yang memanggilnya Tuhan dan bermujizat, memakai namanya dan mengusir setan pakai namanya, dengan sebutan pembuat kejahatan. Jadi sinkron, orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat, keturunan angkatan jahat, kelompok angkatan jahat yang pada endingnya diusir kemudian oleh Yesus disebabkan karena mereka menuhankan Yesus. Itu yang saudara-saudara Kristen harus pecahkan. Kok bisa Yesus mengidentifikasi bahwa yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang jahat? Gitu teman-teman. Akhi silakan. Iya, dan kalau dipakai tanda Yunus nggak mati ya. Perlu diingat ya teman-teman, Yunus tidak mati, jadi nggak nyambung itu disambungkan dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena kan kalian selalu mengambil, mengais-ngais. Lihat tadi, Yesaya 40, apalah, Yesaya 53, Yesaya 9. Kalian mengambil dari kitab orang Yahudi, ya, maknanya kalian imani, kalian paksa maknanya masuk ke dalam Yesus. Nah, ini juga Yunus tidak mati dalam perut ikan, ya, dia selamat. Berbeda dengan Yesus yang mati, benar-benar mati raganya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu nggak nyambung, pemaksaan ajaran doktrin yang nggak nyambung sama sekali dari sumbernya. Amin. Lanjut. Iya, sangat luar biasa. Ya, silakan mungkin dari teman-teman Muslim atau ada dari Kristen dinaikkan. Naikkan dong Kristen. Tapi gue mau nanya Bang Billy sama Bang Jumat nih, sama nggak nih? Kalau ada sebuah buku dianggap kitab suci, tapi penulisnya itu mengaku menerima dari sesuatu, ya bahkan mengatakan dari Tuhan, tapi penulisnya itu meninggoinya nggak benar semua gitu loh. Oh, itu kenanya di ini Bang Handi, kenanya di ulangan 18 ayat 18 sampai ayat 20. Itu resikonya gimana ya orang yang kayak begini? Ya, itu tertulis di ulangan 18 itu. Kalau ada gimana?
kalau ada seorang nabi di tengah-tengahmu yang berani berbicara mengatasnamakan diriku sesuatu yang tidak aku firmankan, maka mereka akan dibunuh, dibinasakan. Itu dalilnya tuh. Sedangkan di dalam di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu disebut sebagai nabi gitu. Paulus itu disebut data 20-nya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Ya, betul. Itu ada saya tambahin lagi ya. Jadi kalau ada seorang nabi muncul dari tengah-tengahmu, dari menjaga ajaran lain, dan dia menyatakan mujizat dan mujizat itu terjadi, janganlah engkau percaya. Nah, karena apa? Karena Hashem menguji imanmu. Apakah kamu percaya kepada dia atau kepada aku, kata Hashem. Maka bagaimana dengan nasib orang itu? Itu harus dirajam, dilempari batu si nabi palsu itu. Jadi gini, iman orang Yahudi itu tidak berdasarkan mujizat. Wah, kacau kalau berdasar mujizat ya. Bahaya kacau. itu. Lihat Sai Baba bisa ngeluarin emas dari tangannya, emas keluar. Dituhanin lah itu. Makanya iman seorang yang benar itu bukan berdasarkan mujizat, tapi berdasarkan kitab. Ya, disitulah iman itu bertumbuh. Lanjut. Betul. Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang bisa melakukan mujizat yang luar biasa, sekiranya dengan mujizat itu mampu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sendiri yang mengatakan kepada mereka bahwa nabi palsu itu bisa bermukjizat. Artinya betul, kenabian seseorang itu tidak bisa dianggap, tidak bisa dipandang dari segi mukjizat saja, tapi dari kitabnya. Memang betul, dari kitab menerima wahyu berarti ada penyampaian firman dari langit, dari Elohim yang sampai kepada oknum tersebut, yang menjadi kaidah ajaran terhadap dirinya dan terhadap orang-orang di sekitarnya, umatnya, kaumnya. Nah, sedangkan yang ada hari ini, bagaimana ceritanya dengan Bible milik orang Kristen ini? Adakah mukjizat di dalamnya untuk pengetahuan atau ilmu pengetahuan? No. Kalau itu nggak ada. Nah, itu dia makanya. Tapi tadi dia menyerang Nabi Muhammad kan gitu ya. Makanya saya tanya balik seperti itu. Kalau Nabi Musa kan jelas ya menerima wahyu dari Sang Pencipta. Semua para nabi tentunya kan gitu ya. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku diilhamilah, ketemu inilah, ketemu itulah, terus menulis surat bertentangan satu sama lain gitu loh. Kayak gini masih bisa dipercaya apa ya? Gimana menurut Banyu sama Bang Billy? Kita lihat zaman sekarang ada model begitu, model apa? Nabi Luga Tamunan, dia kan udah pernah ke surga, ke neraka. Lalunya pas ke neraka ditanya lihat siapa, dihajar lah sama Mahadewa. Nabinya nggak bisa nangkis. Lanjut. Nggak bisa nangkis. Tapi celaka ya orang kayak gitu Bang Juma, yang mengaku menerima terus menerima dari wahyu dari mana begitu, buat buku dijual murah. Itu resikonya orang kayak gini gimana ya? Ya itu dia, mampus, mati, celaka kan? Bentar, Jadi, saya ada telepon, Bang Handi lanjut aja sebentar dulu. Jadi orang kayak gini dosanya berkesinambungan loh Mas Bro semua begitu ya. Karena bukunya masih dipakai sepanjang zaman gitu. Jadi setiap orang yang memakai bukunya itu, dia yang harus bertanggung jawab di alam sana. Ya gimana Kang? Di mute Bang Juma kedengeran nih. Ada yang mau mu'alaf? Itu demian. Aduh, kedengeran di sini. Aku udah paham itu. Iya. Sampai pagi ngobrol sama tuh bocah. Bocah itu dulu saya dapat ini fakta ya. Nanti tanya sendiri deh orangnya.
Ini dulu bocah masih umur baru tamat SMA. Masuk di area diskusi lintas agama mulai dari grup WA. Brutalnya nggak aku tulungan. Bencinya terhadap Nabi Muhammad SAW. Bencinya terhadap Al-Quran. Bencinya terhadap Islam. Nggak ada kata baik-baiknya. Semua suaranya yang keluar kalau sama Muslim, termasuk sama saya, kotor gitu. Nggak ada bersih-bersih dari congornya gitu. Tapi saya berusaha mendekati dia. Saya berusaha mendekati dia gitu teman-teman. Alhamdulillah seiring dengan waktu anaknya mau berubah. Ini mohon maaf saya nggak bangga, menganggaplah saya ini gurunya. Saya edukasi terus bertahun-tahun sampai ini tahun keberapa ini? Kalau nggak salah ini tahun keempat apa tahun kelima ya? Alhamdulillah masuk tahun kelima kira-kira ya. Habis itu masuk di Zoom, dia berdua terus sama namanya swasta. Tapi masih ngeyel lah, tapi sudah nggak ada nista-nistanya. Nah, seiring dengan waktu jalan terus, akhirnya anak ini mulai mempergunakan akalnya dan sudah mulai jujur. Nah, saya bilang semalam, kalau kau sudah mulai jujur, artinya adalah ya akalmu sudah berfungsi. Saya tanya basic, ya semua argumentasinya ya ke Islam semua gitu. Nah ini namanya orang berakal, orang mau belajar, mendengarkan nasihat, mau jujur, ya Islam lah tempatnya itu. Itu kira-kira teman-teman. Ya Alhamdulillah. Bang Arif, mungkin nanti setelah buka komal di sebelah izin sebentar ya. Mungkin nanti ada yang mau syahadat saudara Demian. Mungkin teman-teman udah kena dengar dari Bang Handi. Tadinya beliau mau syahadatnya di Zoom, tapi mungkin dia udah putuskan segalanya tanggung risiko dari keluarganya. Alhamdulillah dia putuskan biar umat Islam jadi saksi bahwa beliau sekarang ini sudah memeluk Islam, meninggalkan agamanya yang dulu, yang dia perjuangkan siang dan malam dengan berbagai macam hujatan dan penistaan. Dia sudah menyadari setelah beliau panjang lebar belajar, alhamdulillah beliau sudah menyatakan diri untuk menjadi Muslim, menjadi Islam, memeluk Islam. Demikian informasinya, nanti kalau sudah ada kode saya izin Ya. komal sebelah, silakan. Betul, saya juga ditelepon, saya nggak angkat tadi tadi telepon grup kali Bang Juma ya. Ditelepon sama si Akang. Iya. Iya, saya nggak angkat karena saya lagi statement. Ya mungkin kita pergi dulu ke rumahnya si Akang karena tadi sampai pagi kita di situ tadi Bang Juma. Bang Juma kan istirahat gitu ya. Tadinya sih di Zoom ya, tapi sudah berani benar kata Bang Juma. Apapun yang terjadi, saya Islam. Kalau saya diusir oleh keluarga, saya siap mengarungi hidup ini dengan keislaman saya. Kalau perlu nyebrang pulau, itu dia. Waduh, Sarah berisik ini. Apa yang naik ini? Itu si Demian yang sok-soknya ke Yahudan itu ya Bang Handi? Iya betul. Iya iya. Oh iya. Demian yang mana? Demian yang suka debat sama aku itu? Iya. Iya Bang, iya Bang Billy. Ah, yang benar. Benar. Serius. Iya ya. Ah, yang benar. Serius Itu. Mantap. Saya selalu bawa kitab-kitab Yahudi, percayalah Bang, dari dulu. Pantasan. Oke, terakhir kemarin baru berapa hari yang lalu tuh. Tempatnya Sueb sama di tempat aku tuh. Oh Damian itu. Ah bener nih Aki, aku mesti serius. Masya Allah. Ya kami udah teleponan, udah berbicara langsung sama aku. Beliau menyerah. Berisik Berarti itu Damian kan memang dia belajar Ibrani, belajar Ibrani. Jadi udah nggak relevan lagi dengan Yesus. Memang kitab perjanjian lama ini nggak relevan dengan Yesus. Makanya dia sadar itu. Mantap Damian. Luar biasa. Padahal dulu kita keras sama beliau kan. Wah, bukan keras lagi, hari-hari. Hari-hari ribut itu. Iya, menghujat bahkan beliau. Iya.
Dia tuh salah satunya selalu menghujat juga masalah Ismail tuh. Ismail. Aku inget tuh berapa kali tuh dibilang masalah Ismail itu apa namanya ingin liar. Iya, ingin membun-bun Ishak katanya. Ingin membun iya saudaranya mau dibun-bun sama Ismail. Terus aku tanya mana ayatnya? Ya nggak ada, cuma di sumber Judaism. Nggak bisa gitu. Midras harus nggak boleh bertentangan dengan Tauratnya. Di mana ayatnya? Nggak ada. Jadi bagus juga Damian, kaget aku kalau Damian yang itu, yang orang Batak itu kan? Bukan Batak, Flores. Papua. Oh, orang Flores. Iya, logatnya. Papua. Oh, Papua dia. Oh, gitu. Aku tahu kampungnya kok. Jadi ya teman-teman di bawah yang Kristen-Kristen, kalau kalian pintar, teman-teman Kristen belajar Ibrani ya, terutama Ibrani dulu deh, baru Yunani. Ibrani dulu untuk memahami kitab Perjanjian Lama, Mazmur dan sebagainya, terutama Yesaya. Habis itu nggak akan kalian melihat Yesus di dalam kitab para nabi Israel, nggak ada. Itu Damian termasuk pinter guys. Saya kalau debat sama dia sering keteteran sebenarnya. Menguasai Ibrani segala macam, menguasai Midras apa segala macam, cari-cari sana cari-cari sini, main Sefaria dia. Canggih, makanya akhirnya dia meninggalkan Yesus. Wah, baru Kasem akhirnya dia terjauh dari penyembahan berhala. Lanjut. Alhamdulillah, insya Allah. Syukur. Sudah pernah saya juga kesal sama dia kan. Waduh. Hinaannya luar biasa, insya Allah. Sampai dia. Ini anak ini saya dapat di akar rumput banyak Pak. Di WA saya congornya. Iya. Nah, tapi nelpon kemarin udah mulai menangis dia. Alhamdulillah, masya Allah. Ini bukan tamnyal dulu lah banyak Pak. Nah ini. Iya. Silakan teman-teman dinaikkan Kristen sambil kita menunggu. Udah dicoba dinaikkan Gunda, nggak ada yang boleh naik. Sampai di titik mana akhirnya dia bisa meninggalkan Yesus tuh aku belum tahu tuh. Ini saya kasih tahu ya. Di titik-titik akalnya berfungsi, terutama dalam hal dia berusaha mempelajari original teks, terutama untuk Perjanjian Lama yang saya maksud, kitabnya Bang Abang gitu ya. Nah, di sana dia menemukan, oh ternyata saya selama ini dibohongi oleh terjemahan Lembaga Bible Indonesia. Kayak terutama tadi itu, si gendut dilindungi padahal dibinasakan. Iya. Terutama itu lah Bang Billy. Terutama di Kejadian 1 nomor 2 itu. Saya selama ini kok dibohongi gitu loh. Ternyata dia sudah bisa menjelaskan sebagaimana Bang Billy menjelaskan bahwa yang di sana itu bukan roh Tuhan yang melayang, tapi Ruah Kodes. Nah itu kira-kira dari sana lah, mulai dari situ sampai ke konsep ketuhanan. Sampai dia tidak percaya lagi perjanjian baru itu loh Bang Billy kira-kira. Nah itulah teman-teman Kristen ya, harusnya kalian tuh kan pencetak dari perjanjian kitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia sudah melakukan permintaan maaf karena mereka setelah salah menerjemahkan di sana dan yang di sini. Dan mereka mengakuinya tuh, siapa tuh namanya tuh, pendeta siapa tuh yang LAI itu, ya salah satu pendiri LAI sudah mengakui ada kesalahan sana dan sini. Jadi tidak bisa lagi Lembaga Alkitab Indonesia itu dijadikan landasan iman kalian. Landasan iman kalian harus kembali kepada akar Ibrani dan akar Yunani. Baru bisa nanti misalnya ada kata Tuhan dijadikan Tuhan di dalam perjanjian baru itu. Itu salah satu juga yang membuat orang kalau dia belajar Yunani juga bisa meninggalkan Yesus. Karena Yesus itu sejatinya adalah Tuhan saja, bukan Tuhan. Lanjut. Ya ini kita salam dulu, Bunda. Selamat siang Pak RT. Sama Bang apa nih? Bang Atlantik, selamat siang. Pak RT, ya Atlantic Observer, aduh. Udah pergi. Jadi semalam itu mulai di jam 2 sampai kita menjelang sholat subuh ya. Ya setiap ada Kristen masuk pemilih Banyuma, laporannya dia yang, tolong Demian kau yang kerja deh. Jadi apa yang dia sampaikan itu, ya benar adanya gitu loh, masuk akal. Akhirnya Kristen menyerang dia gitu sampai pagi.
Tapi aku yakin ya. Tapi aku yakin kalau si Damian itu bukan ngeprank ya. Ada orang yang suka ngeprank gitu kan, dia masuk Islam ada cuma ngeprank doang. Kalau Damian enggak dia. Aku tahu dia kalau banyak udah lama kita debat. Jadi nggak mungkin dia ngeprank ya. Kan sekarang banyak yang ngeprank. Oh, kalau itu Bang Billy saya seleksi. Sama dulu guru saya nih. Assalamualaikum, Pak De. Mesti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Gembira aku jadi semangat lagi nih. Kemarin udah ngedrop malah debat. Ini lihat Demian mau mualaf, wah semangat lagi, bangkit lagi. Ayo lanjut. Guru sending kan sudah ini juga Gimana? Guru sending kan udah terpublish juga tuh untuk Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Waduh. Sudah, subhanallah. Sudah. Tapi ya di antara itu yang paling hebat ya Damian ini. Damian itu bukan sembarangan tuh, dia belajar Mishnah Gemara, dia belajar tulisan Rambam. Belajar dia. Makanya bahkan saya bilang Demian itu debater paling pinter di antara orang Kristen. Abang Billy. Itu dalam penilaian saya dari dulu ya, bukan karena sudah mau mualafin aja. Dari dulu saya udah ngomong, Demian ini debater paling pinter di antara para debater itu. Iya, betul. Karena dia menguasai bahasa Ibrani, dia belajar lah Ibrani, Yunani dia pelajari gitu. Lainnya kan cuma modal terjemahan aja udah soknya nggak karu-karuan kan. Nah ini Demian bagus sih. Aku ambil nggak percaya nih Demian. Enggak, itu lagi membahas apa tuh kira-kira, apa lagi sampai titik mana ya? Maksudnya turning point-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh? Berbaliknya itu pas di mana itu Damian? Aku juga penasaran. Ya gitulah Bang, lagi nyantai aja sih. Suruh masuk sini Bang Andi. Enggak di tempatnya. Sekarang gimana nih Bang? Tempatnya si Akang, nanti si Akang nunggu buka komal dulu ya. Iya, saya juga lagi nunggu nih kan, lagi nyantai-nyantai untuk nunggu ini. KTP mau kirim dulu ke saya. Kartu keluarga aja. Aduh, saya nggak di rumah, nanti habis ini baru saya kirim. Kang Kian bilang kirim kartu keluarga. Oke, kakak nggak apa-apa. Iya. Oke. Kabar gembira untuk kita semua. Subhanallah. Coba ditanya itu. Dasarnya apa dia mualaf? Coba. Bang Andi, masih teleponan enggak? Coba ditanya Bang Andi. Ini lagi on cam nih. Saya nggak lagi di rumah. Oh, oke. Oh, lagi di kebun. Oke. Iya, saya lagi cari tempat aman. Demian. Wah, itu beneran Damian itu mah. Aku kira Damian yang mana? Beneran itu. Enggak ya. Masya Allah, ngungsi dia, ngungsi takut ketahuan mau mualaf dia. Ngungsi dia itu. Nggak apa-apa. Lapar mungkin mau mualaf juga, lapar. Dia lagi geser bukan di rumah. Dia biar lebih aman katanya. Gila ya Damian. Allah Akbar. Damian. Padahal dulu pernah loh. Masih ada di YouTube nih. Dia bilang ini, Damian masih ada di YouTube. Kau kalau misalnya ke pentok-pentok suruh masuk Yahudi atau Islam kau? Yahudi lah kan. Iya, sering. Tapi karena dia sadar ternyata agama Yahudi itu memang hanya untuk Yahudi, makanya dia ini. Mau kemana saya ini sekarang? Betul. Mau kemana saya ini sekarang? Mau kemana saya ini? Mau kemana? Ke Yesus, ke Kristen? Tidak mungkin. Solusinya hanya ke Islam. Berarti akal dia berjalan dengan benar, sehat, benar-benar masuk akal gitu pemikiran dia. Kan jalan, coba teman-teman Kristen baca deh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini Akang udah buka, izin dulu ya. Akang udah buka. Di sana Demian udah mau naik. Gimana kira-kira formatnya nih? Kita tinggalkan Pak Arif dulu, komalnya Pak Arif ya. Iya, Pak Arif nanti ya, kita terpaksa. Ini. Ya, Bang Arif ya. Iya, nggak apa-apa. Ada Ustaz di sini bunda. Iya, masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang ingin mendoakan beliau silakan. Juga mungkin Akhi Sugi, Akhi Billy silakan yuk kita bergeser sejenak.
untuk spesial kita sambut Dinda kita ini untuk bersyahadat. Saya pamit Bang Arif, Dinda Tahta, Datu dan semuanya, otak cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang di Sugi Kristologi ataupun yang di Sugi Kristologi TV, kita pindah ke channelnya Bang Satria ya, karena kita akan menyaksikan Bang Demian Mu'alaf. Tunggu sebentar, kita pindah. Pamit yang di sini ya, Ustadz Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita buka room diskusi lagi. Pak Ustadz Tata, monitor Pak Ustadz Tata. Bang Datuk, monitor. Teman-teman Oten yang mau naik silakan ya. Kita berbagi ruang diskusi ya. Gurunda-gurunda kita sana, kita di sini. Biar banyak yang sadar. Biar banyak kemudian yang tobat ya dari ajaran pagan. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya, kami tunggu di sini. Jangan takut-takut dong, yuk. Oke, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen naik ya, 4 slot untuk teman-teman Kristen ya, kami siapkan. CT TikTok kok udah terguncang gini mennya. Dulu jambak berapa kali nggak mau naik. Kenapa? Mau mualaf. Naik dong. CT. Kalau udah sadar segera aja SCT. Jangan lama-lama. Udah mau kiamat nih. Pak Ustadz, monitor Pak Ustadz. Bang Datuk. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bang Aki Muhammad. Aki Muhammad. Ya, saudaraku. Ya, Pak Dokter. Ya, kita selama ini udah banyak tahu Pak Dokter ya. Artinya memang oten-oten ini ajaran pagan itu fix itu. Karena saya juga dapat literasinya ya. Karena iya, bagaimana kemudian ya kita juga terkejut. Saya juga terkejut loh. Saya juga selama ini sering juga debat sama Demian itu. Dan memang dia orang mumpuni ya dari segi skill ilmunya. Akhirnya dia mualaf. Dia temukan kebenaran tur Islam. Bayangkanlah ya seorang pentolan oten ya. Seperti juga Guru Jending juga punya ilmu itu. Saya paham itu orangnya. Pernah juga diskusi sama dia. Artinya yang paham-paham, yang punya otak cerdas itu, otak berpikir itu. Akhirnya mereka ambil sikap segera gitu. Serius Bang, Demian Mualaf. Demian Mualaf. Serius. Iya. Di mana? Udah di room sebelah. Karena kan udah di planning kan di sana. Jadi di sana ya kita berbagi lah ya. Kita di sini. Kapan? Mungkin udah di sana kayaknya. Yang tadi Ustaz Sugi tadi. Iya. Jadi teman-teman oten lainnya ya. SCT TikTok silakan naik SCT TikTok. Kenapa Guru nggak Zendik naik? udah selesai. Udah aman nih Guru Zendik. Guru Zendik udah kan. Sama Bang Ipul. Oh, tahu kemarin itu katanya udah sudah dipublikasikan di secara sebelumnya. Ya dia nggak mau, dia tersembunyi. Udah dipublikasikan kemarin katanya dengan di Zoom katanya mualafnya. Tinggal Pak Pipul ini. Gimana ya?
Ya, tabel Demian itu ya, Demian itu dari dulu udah saya bilang it's matter of time. Hanya masalah waktu. Kritisnya, cerdasnya itu udah terbaca. Ya, jadi kalau orang kritis dan cerdas itu istilahnya it's a matter of time, hanya masalah waktu, ya kan? Masalahnya yang kita takut itu kan kalau terlalu lama bertele-tele, duluan datang maut daripada syahadat. Jadi, tapi kalau melihat orang-orang yang ada dalam room-room diskusi ini, ya saudara-saudara Kristen kita lah, ya. Saudara dalam arti kata setidak-tidaknya kita masih satu nabi dengan mereka kan. Mereka akui Yesus nabi, kita juga akui Yesus nabi. Soal perbedaan ketuhanan itulah bahagian yang selalu kita bicarakan. Dan buat saya satu persoalan yang paling penting ketika mereka diskusi dengan Ustadz Tahta contohnya. Mereka itu kan berbenturan dengan Bible mereka sendiri. Betul. Benar, memang datang dari lisannya Ustadz Tahta, betul datang dari Ustazi, mulutnya dari mulut Ustazi. Tapi pada hakikatnya yang dia bacakan itu kan Bible mereka sendiri. Artinya cuman penyampai aja. Nah, jadi ketika Bible itu dibacakan dan berbenturan dengan logika, dengan konsep berpikir antara ayat Bible yang satu dengan Bible yang lain, dengan ayat Bible yang lain juga berbenturan, ya kan? Maka kita bisa simpulkan ada beberapa hal yang kita anggap cacat dari Bible itu. Apa yang cacat? Pertama, kontradiksi. Yang kedua, informasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, perbedaan jumlah. Di sana 40.000, di sini 4.000. Di sana 300, di sini 20. Jadi intinya banyak kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini mesti dijadikan satu standar ukuran. Apakah ini masih bisa disebut kitab suci? Kalau memang masih bisa disebut kitab suci, ya kan? Maka bahagian mananya yang suci? Karena kalau ikut apa yang dikatakan Yesus di 17:8, bahwa segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku terima dan telah aku sampaikan pada mereka, maka apapun wahyu yang ada setelah itu tidak bisa dianggap sebagai firman lagi. Ya, setelah Yesus wafat, harusnya tidak ada lagi firman. Karena dia yang dikatakan firman yang hidup itu Yesus. Nah, selain daripada Yesus, ya berarti bukan firman. Tidak layak dijadikan rujukan, tidak layak